Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trisya Nurmayanti, kelas 12 LPL 1. Di sini saya akan membuat aplikasi biodata sederhana dengan aplikasi NetBeans, yang mana nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, langkah pertama yang itu tentunya harus membuat GUI-nya, komponennya seperti ini. Ada 7 komponen: NIS, nama, tingkat, jurusan, kelas, alamat, sama nomor telepon. Lalu kita buat database-nya di phpMyAdmin. Saya sudah membuat nama database-nya apk_biodata, nama tabelnya siswa dengan 7 kolom seperti ini. Lalu kita kembali ke NetBeans-nya. Kita membuat file baru yang namanya koneksi.java dan di package apk_biodata siswa 1. Klik kanan, new, lalu pilih Java class, lalu class name-nya dikasih nama koneksi, lalu finish. Nah, saya sudah membuat jadi file koneksi ini fungsinya adalah untuk menghubungkan antara Java dan MySQL-nya. Nah, di sini username sama SAM-nya itu disesuaikan sama database yang kalian gunakan. Saya menggunakan SAM biasa, jadi username namanya root dan passwordnya kosong. Lalu URL di sini fungsinya adalah untuk menentukan letak database-nya. Jadi ini nama database-nya kan tadi APK Biodata, maka harus disesuaikan agar terhubung. Nah, lalu yang ini fungsinya adalah untuk mengambil koneksi dari URL ini, dari database-nya. Apabila sudah terhubung dengan database, maka akan mengeluarkan koneksi berhasil. Apabila tidak, maka akan mengeluarkan error koneksi ke database. Lalu selanjutnya adalah menambahkan libraries. Caranya di libraries ini, klik kanan, add library, lalu pilih MySQL JDBC driver. Jadi ini fungsinya adalah untuk menghubungkan NetBeans, data dari NetBeans ke dalam database-nya atau MySQL-nya. Lalu add library. Untuk pembuatan koneksinya sudah berhasil, sudah dibuat seperti ini ya codingannya. Lalu selanjutnya ke Java JFrame-nya, menu siswa. Ini kan codingan, ini desainnya seperti ini. Lalu ke bagian source, saya sudah mengcoding. Nah, import ini sudah pasti untuk mengimport dari database-nya ke Java. Nah, lalu kita membuat function menu siswa, membuat default tabelnya, membuat variabel default tabel model dengan nama model, lalu prepare statement start. Jadi fungsinya ini adalah untuk mengirimkan sintak dari Java ke MySQL. Lalu apabila sudah mengirimkan sintaknya, maka akan ditampung oleh si result set ini. Nah, untuk koneksinya ini harus disesuaikan dengan koneksi supaya terhubung seperti tadi. Lalu kita membuat kelas siswa dengan extend. Extend itu harus menyesuaikan si menu siswanya sesuai ini. Kita memasukkan variabel yang di sini ini sampai nomor telepon. Nah, karena default NetBeans dari GUI ke source-nya itu adalah string, maka kita menggunakan string walaupun di database-nya ada yang menggunakan integer. Kita menggunakan default-nya saja. Lalu kita membuat konstruktor kosong ini. Lalu di dalamnya kita isi dengan codingan ini sesuai dengan variabel yang ada di sini.
Jadi untuk type field ini codingannya seperti ini. Lalu yang ini untuk tingkat adalah checkbox. Jadi apabila dibaca, jika kita memilih tingkat 10, maka yang akan dikeluarkan adalah tingkat 10. Begitu juga seterusnya. Nah, untuk combo box ini yang berupa pilihan yang drop down nanti ke bawah, ini codingannya seperti ini. Jurusan, lalu yang selanjutnya ada kelas. Kelas itu menggunakan radio button. Jadi apabila dibacanya itu, apabila kita mengklik 1, maka yang akan dikeluarkan adalah 1. Nah, untuk memudahkan, kelas sama dengan button group 1. Ini untuk mengelompokkan dari 4 radio button ini. Caranya, di setiap radio button, kita klik properties, lalu untuk button groupnya kita pilih button group 1. Tapi pertama-tama harus memberikan button group ke sini. Nggak bakal kelihatan button groupnya. Untuk alamat dan nomor telepon sama penggunaan text field, jadi disesuaikan dengan NIS dan nama. Lalu yang selanjutnya kita membuat function refresh tabel. Nah, modelnya ini disesuaikan dengan tadi default tabel modelnya, namanya model. Lalu selanjutnya kita membuat kolom. Jadi ini fungsinya adalah untuk membuat kolom. Kolomnya disesuaikan dengan variabel tadi dari ini sampai nomor telepon. Lalu tabel biodata set model dalam kurung model ini fungsinya adalah untuk menampilkan tabel biodata yang mempunyai 7 kolom. Lalu selanjutnya di state ini, baris ini fungsinya adalah untuk memasukkan sintak ke dalam MySQL. Jadi kita mau mengambil data dari tabel siswa yang dari database, maka seperti ini codingannya, select bintang from siswa. Lalu ditampung di this.rs ini, execute query, dieksekusi, lalu akan ditampilkan menggunakan perulangan while, di mana data yang akan dikeluarkan itu dikeluarkan terus sampai datanya selesai. Nah, di sini menggunakan object array, data sama dengan ini 1 sampai 7 menyesuaikan nomor yang ada di database. Misalkan ini 1 sampai 7, maka menyesuaikan itu. Lalu model arrow data, kita membuat baris sesuai dengan variabel yang tadi ada 7, maka yang terbuat 7 baris. Nah, get exception E, lalu di sininya ada jab option pane, show message dialog. Ini fungsinya adalah untuk menampilkan apabila ada kesalahan atau error waktu di run. Nah, ini text ini fungsinya adalah untuk menampilkan apabila telah mengeklik tombol input, update, atau delete, maka yang ada di text field ini, data yang telah kita isikan tadi di text field ini akan kembali kosong setelah kita mengklik input, atau update. Jadi hanya yang bisa digunakan untuk kosong itu hanya yang text field saja. Lalu yang selanjutnya adalah kita mengoding di bagian button inputnya dengan cara mengklik inputnya, lalu klik kanan, event, action performed. Nah, biasanya kalau yang udah pertama kali coba, itu akan diarahkan ke yang salah. Maka kita bisa dua kali seperti tadi, atau klik 2 kali, maka akan diarahkan yang benar. Nah, kita panggil tabel kelas siswanya, tadi kan kelasnya siswa,
terus ini inisialnya S. Lalu ini sintak untuk input, insert into siswa values. Ini tanda tanyanya adalah komponen di sini. Ada 7 komponen, ini juga disesuaikan. Tanda tanya yang pertama itu NIS, kedua nama, sampai yang ketujuh adalah nomor telepon. Lalu dieksekusi, maka tabelnya akan merefresh up to date. Nah, ini juga harus selalu digunakan di option pane-nya supaya kita tahu apa ada kesalahan atau tidak. Lalu selanjutnya kita coding di tabelnya. Klik kanan, event mouse click. Seperti tadi ya, kalau pertama itu biasanya diarahkannya ke yang salah. Jadi coding tabel biodata ini fungsinya adalah ketika kita klik data yang sudah masuk, maka dari data yang berupa text field akan muncul kembali di text field-nya. Jadi seperti itu. Jadi text ini set text, get selected row, ini 0. Teknis itu kan harusnya di tombol pertama, button pertama yang di sini, kolom pertama. Tapi karena tadi menggunakan array, jadi mulainya dari 0 bukan 1. Jadi ada 7 kolom, tapi dimulai dari 0 dari segi perhitungannya. Lalu selanjutnya kita menginput di button update, sama seperti tadi, event, action performed, update. Nah, ini sintaknya. Jadi yang saya menggunakan yang bisa diupdate itu hanya nama, alamat, sama nomor telepon. Sini. Jadi nama nanti di update jadi apa, ini jadi apa. Ini juga disesuaikan. Ini 1, 2, 3, 4 bukan menyesuaikan seperti tadi, tapi menyesuaikan dari sini. Nama kan pertama, alamat kedua, nomor telepon ketiga, lalu NIS-nya keempat. Seperti itu. Lalu dieksekusi dan selalu di-refresh. Jangan lupa juga di option pane-nya seperti ini. Lalu kita coding di bagian tombol delete-nya. Klik tombol delete-nya, klik kanan, event, action performed. Nah, codingannya seperti ini, dan sintaknya yaitu delete from siswa where NIS. Jadi NIS itu sebagai kuncian. Jadi satu baris akan dihapus menyesuaikan dengan NIS-nya apa. Lalu dieksekusi dan merefresh kembali. Jangan lupa di option pane-nya. Nah, untuk dari GUI-nya, codingannya sudah selesai. Membuat refresh yang terakhir juga membuat refresh tabel yang seperti ini. Nama koneksi, connect, refresh tabel. Lalu selanjutnya, kita buka di Java main class-nya. Jadi ini fungsinya adalah supaya kalau kita mau run itu nggak perlu dari sini lalu klik kanan run file, tapi langsung dari sini aja sudah bisa menjalankan program, jadi supaya lebih mudah. Nah, codingan semuanya sudah selesai. Lalu selanjutnya kita run. Sebelum run harus dipastikan dulu SAM-nya sudah aktif, yaitu Apache dan MySQL-nya di start sampai seperti ini. Lalu kita run. Ini lalu NIS-nya kita masukkan 1804548, nama
Trisha Nurmayanti, tingkat 12, jurusan RPL, 1, alamat Pasir Panjang, nomor telepon 0812 1954 9029. Lalu kita klik input, maka akan masuk. Dan di sini juga ada tulisan koneksi berhasil karena sudah terhubung dengan database-nya. Nah, saat kita ngeklik datanya, maka yang tag field ini akan muncul kembali seperti ini. Lalu kita tinggal update, misal kita ganti nomor teleponnya 0812121212, lalu kita update. Nah, maka di sini akan terganti. Coba kita delete, kita klik, lalu delete, maka akan kosong. Maka aplikasi biodata sederhana kita sudah berhasil. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.